Kehidupan iman legalistik hanya membawa kutu. Galatia 1 ayat 1 sampai 24. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa, yang telah membagikan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku. Kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepada aku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka saat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Jumlah orang yang mengunjungi website kami
terus bertambah. Rata-rata kami mendapatkan lebih dari 4.000 pengunjung setiap hari. Dan kami mengharapkan jumlahnya meningkat tidak lama lagi. Akhir-akhir ini kami mendapatkan kunjungan bukan hanya dari negara-negara berbahasa Inggris saja, tetapi dari orang-orang berbahasa lain dari seluruh dunia, termasuk negara-negara dunia ketiga di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Jadi saya semakin bersyukur kepada Allah. Meski ada sedikit kekecewaan yang terjadi dari waktu ke waktu, saya masih bersukacita melihat bagaimana Allah sudah memberikan buah penginjilan dan memberkati kami. Juga buku-buku baru yang dirancang untuk menjadi makanan rohani bagi sesama orang-orang percaya terus diterbitkan. Sekarang khotbah seri dari kitab Kejadian sudah hampir siap dalam format e-book. Tapi saya berharap bahwa semakin banyak buku akan segera diterbitkan. Saya yakin bahwa kita sedang semakin mendekat kepada hari ketika semua manusia di dunia ini akan bisa menemukan Injil dan Roh melalui website kami. Tujuan Paulus menuliskan surat ini. Paulus mengirimkan suratnya kepada orang-orang di daerah Galatia untuk memperbaiki iman mereka. Di dalam suratnya, Paulus menulis mengenai imannya, menjelaskan tentang jenis iman yang dimilikinya. Dalam Galatia 1 ayat 1, ia menuliskan, dari Paulus, orang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membagikan Dia dari antara orang mati. Dan kemudian dalam ayat 12 ia menuliskan, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepada aku, tapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Rasul Paulus menuliskan surat ini sebagai peringatan kepada para pengajar sunat yang sudah membawa jemaat Galatia ke dalam kebingungan pada saat itu. Bukannya percaya kepada Injil dan Roh, Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Para pengajar sunat mengajarkan sesuatu yang lain, yaitu sunat fisik, sebagai sesuatu yang lebih penting dibandingkan dengan Injil yang benar. Dengan kata lain, anak-anak beberapa orang dalam jemaat Galatia yang mengajarkan bahwa orang-orang percaya bisa menjadi umat Allah bukan oleh iman mereka kepada Yesus Kristus, mereka kepada baptisan Yesus Kristus dan darahnya di kayu salib, tetapi dengan mentaati Taurat Allah dan menerima sunat fisik. Inilah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Galatia 1 ayat 6. Dan kemudian ia mencela rancangan para pengajar sunat dengan mengatakan, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tidak mungkin ada Injil yang lain di dunia ini selain Injil dan Roh yang diberikan Allah. Meski demikian, orang-orang Kristen di Galatia lebih memilih sunat fisik dan lebih menyukai hal itu.
Karena itu bisa disimpulkan bahwa mereka lebih memilih daging mereka sendiri dengan Injil yang lain mereka. Rasul Paulus begitu marah dengan kaum legalistik sampai ia mengatakan kepada mereka, "Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia." Galatia 1 ayat 8. Terlebih dahulu, kita perlu memahami di sini apa sebenarnya isi dari Injil yang lain yang dikhotbahkan. Kaum legalistik yang mendorong Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau ada orang yang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Kata yang paling menakutkan untuk didengar di dunia ini adalah hukuman. Terkena kutuk Allah. Dan kata yang begitu mengerikan, itulah yang didengar oleh jemaat Galatia dari Paulus. Alasan akan hal ini adalah karena mereka sudah meninggalkan Injil dan Roh dan memberikan penekanan yang lebih besar kepada sunat fisik. Inilah sebabnya hati Paulus sampai bangkit dan menjadi sangat marah secara benar. Injil yang lain di sini tidak berarti bahwa ada Injil yang lain yang berbeda dengan Injil air dan Roh, tetapi menunjuk pada Injil yang palsu yang mengatakan bahwa kita bisa menjadi umat Allah hanya kalau kita mentaati Taurat. Dengan kata lain, Injil yang lain adalah tuntutan iman legalistik dari orang-orang kudus di Galatia. Apa kemudian iman legalistik di hadapan Allah? Iman ini adalah iman yang menekankan pentingnya hari Sabat dan menuntut adanya sunat fisik. Sebagai akibatnya, orang-orang kudus di jemaat Galatia kemudian lebih menekankan iman legalistik mereka lebih dari iman kepada Injil dan Roh. Kalau engkau mau percaya kepada Yesus dan diselamatkan, engkau harus disudatkan dalam dagingmu, sebagaimana semua keturunan Abraham yang lain, mentaati hari Sabat dan hidup seturut dengan Taurat. Dan engkau jangan memakan binatang yang tidak berkuku, belah, dan jangan makan binatang yang mati tercekik, dan jangan makan binatang yang mati secara wajar, tapi hanya memakan makanan halal seturut dengan aturan Taurat. Jenis iman yang tidak berguna demikianlah yang mereka ikuti. Dalam kenyataan, kalau Anda dan saya harus berbalik dari Injil dan Roh untuk menjalani kehidupan iman legalistik, maka kita juga akan dikutuk oleh Allah. Bisakah kita menjadi anak-anak Allah melalui iman legalistik kita? Tidak. Bahkan bagi kita yang percaya kepada Injil dan Roh, kalau kita kemudian kembali kepada iman legalistik, maka kita juga akan mati secara rohani. Apakah ini berarti bahwa merupakan kesalahan kalau kita tekun dalam mentaati Taurat? Seseorang harus sungguh-sungguh ingin memahami kebenaran yang sejati dan melayani kebenaran ini. Kalau seseorang hanya tekun melakukan sesuatu tanpa memahami kebenaran Injil dan Roh, maka hal ini sendiri merupakan sebuah pelanggaran. Tidak ada iman legalistik yang bisa diterima oleh Allah. Mereka yang memiliki iman demikian menafsirkan Alkitab secara literal. Contohnya, ketika firman melarang kita bekerja di hari Sabat,
mereka mempercayai hal ini secara kaku. Dan mereka bahkan tidak mau memasak sejak terbenamnya matahari di hari Sabat sampai terbenamnya matahari di hari Sabtu. Hanya makan apa yang sudah disiapkan. Mereka bahkan tidak mau berjalan di hari Sabat. Karena menurut Taurat, mereka tidak boleh keluar rumah lebih dari beberapa langkah. Dalam melakukan hal itu, mereka secara kaku mentaati Taurat sebagai kebenaran mereka sendiri. Upaya yang demikian untuk menetapkan kebenaran mereka sendiri dengan ketekunan mentaati bukan hanya Taurat, tapi juga tradisi yang diturunkan secara lisan dari nenek moyangnya, adalah menjalani kehidupan yang menolak anugerah yang diberikan oleh Allah, dan justru menumpukan murka Allah di atas kepalanya sendiri. Salah satu kelompok yang berusaha mentaati Taurat secara literal adalah Gereja Advent, hari ke-7. Kaum Advent senantiasa mengangkat pokok mengenai hari Sabat. Mereka mengatakan bahwa hari Sabat dimulai hari matahari terbenam di hari Jumat sampai saat matahari terbenam di hari Sabtu. Dan bahwa seseorang harus mentaati hari dan jamnya secara tepat. Juga karena manusia tidak boleh bekerja di hari Sabat. Dikatakan bahwa mereka sendiri saling berdebat tentang apakah mereka boleh menyalakan lampu atau tidak pada waktu hari ibadah di hari Sabat. Ini karena ada beberapa orang yang mengatakan bahwa menyalakan lampu secara tidak langsung memaksa orang yang bekerja di perusahaan listrik untuk bekerja. Dan karena itu, mereka tidak boleh menyalakan lampu di hari ibadah. Kalau memang demikian, maka tidak perlu lagi ada listrik di rumah pribadi juga, dan juga air dari perusahaan air, dan mereka harus memakai apa yang sudah dikumpulkan sehari sebelumnya. Ini sangat menggelikan sekali. Iman kepada kebenaran yang sejati bukanlah iman legalistik, tetapi adalah iman yang percaya kepada Injil dan Roh. Namun banyak denominasi Kristen yang tidak memahami hal ini. Inilah sebabnya penganutnya begitu bertekun untuk mentaati Taurat. Namun meski demikian, sampai saat ini mereka harus percaya dalam hati mereka bahwa Anak Allah sudah dengan sempurna menyelamatkan mereka dari segala dosa mereka dengan Injil dan Roh. Mereka harus percaya kepada Allah Bapa. Mereka harus percaya kepada keselamatan dari kasih yang berasal dari Anaknya. Dan mereka karena itu harus menerima berkat Allah dan memuliakan Dia. Alasan mengapa Allah memberikan Taurat keadilan kepada kita. Saudara seiman, mengapa Allah memberikan Taurat kepada kita? Allah memberikan Taurat kepada kita agar kita bisa memahami dan mengenal dosa-dosa kita. Roma 3 ayat 19 sampai 20. Bagi orang-orang kudus di Galatia itu, sayangnya mereka bukan hanya berusaha untuk mentaati Taurat dalam kehidupan mereka, tetapi mereka juga mengajarkan bahwa barang siapa mau menjadi umat Allah harus terlebih dahulu menerima sunat fisik. Ketika ada orang yang datang ke jemaat Galatia untuk percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, mereka diajar bahwa mereka harus terlebih dahulu menerima sunat fisik.
Para guru palsu ini dengan kejam mengecam orang-orang percaya yang tidak menerima sunat fisik. Mengatakan bahwa mereka tidak bisa menjadi umat Allah kalau mereka tidak menerima sunat fisik. Mereka menegur orang-orang percaya baru dengan mengatakan, Allah memerintahkan agar semua keturunan Abraham disunatkan. Jadi bagaimana mungkin engkau menolak sunat hanya karena engkau percaya kepada Yesus? Apakah kemudian engkau merasa lebih besar dibandingkan Abraham? Karena itu, tidak bisa dihindari lagi iman orang-orang kudus di Galatia kemudian dicemarkan secara rohani. Sebagai akibatnya, mereka kemudian memberikan penekanan kepada pentingnya Injil yang lain yang mengutamakan sunat fisik. Dan karena itu, mereka menjadikan percaya kepada Injil dan Roh tidak berarti. Meski seharusnya mereka percaya kepada Injil yang benar ini terlebih dahulu. Apakah memang benar bahwa hanya kalau kita mentaati Taurat Allah saja kita diselamatkan dari segala dosa kita dan menjadi umat Allah? Ada 613 perintah dan ketetapan di dalam Taurat Allah. Dalam kenyataannya, orang-orang Yahudi bukan hanya memiliki 613 ketetapan Taurat itu saja, tetapi mereka juga memiliki ribuan ketetapan tradisi yang lain yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Tapi bisakah seseorang sungguh-sungguh mentaati seluruh ketetapan itu? Tidak. Tidak seorang pun bisa hidup oleh Taurat. Manusia sepenuhnya tidak mampu mentaati Taurat. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Galatia 3 ayat 21. Karena itu, kenyataan bahwa semua di jemaat Galatia bertengkar mengenai pokok apakah seseorang harus menerima sunat fisik atau tidak, merupakan bukti bahwa mereka tidak lagi mengikuti kebenaran. Jadi Anda bisa membayangkan apa yang sedang terjadi dalam jemaat Galatia. Rasul Paulus merasa adanya keperluan yang sangat mendesak untuk membangun kembali iman orang-orang kudus di Galatia kepada firman kebenaran. Jadi untuk mengingatkan mereka akan iman yang sudah diberitakannya kepada mereka, Paulus mengatakan, dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Galatia 1 ayat 1. Paulus mengatakan di sini bahwa Injil yang dipercayainya bukanlah berasal dari manusia. Memang Injil ini bukan berasal dari manusia, tapi dari Injil dan Roh yang berasal dari Tuhan. Injil yang dipercaya dan diajarkan oleh Rasul Paulus bukan diterimanya dari manusia. Yohanes 1 ayat 17 mengatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Melalui siapakah Taurat diberikan kepada kita? Allah memberitakannya kepada Musa, dan Musa melanjutkannya kepada bangsa Israel. Taurat Allah ini diberikan supaya manusia bisa memahami dan mengenal dosa-dosanya. Roma 3 ayat 19-20. Kasih karunia dan kebenaran
di sisi lain berasal dari Yesus Kristus. Kasih karunia Allah di sini berarti anugerahnya menunjukkan bahwa kebenaran keselamatan yang sejati diberikan kepada kita sebagai kasih karunia dari Yesus Kristus. Inilah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepada aku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Paulus menjelaskan di sini bahwa karena Kristus sudah menunjukkan kepadanya dan berbicara kepadanya, sehingga ia mengenal dan percaya kepada Injil ini. Dengan kata lain, Paulus menerima pengampunan dosanya dengan percaya bahwa Yesus Kristus sudah menyelamatkan dia dengan baptis baginya, mati di kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian. Paulus karena itu mendorong orang-orang kudus di Galatia dengan sungguh-sungguh dan mengatakan, inilah sebabnya aku memberitakan firman Injil dan Roh kepada manusia. Mengapa kemudian engkau memberitakan Injil yang lain dan Injil air dan Roh yang aku beritakan? Apakah engkau memahami bahwa yang diajarkan Injil yang lain itu adalah bahwa manusia diselamatkan dari segala dosa kalau ia percaya kepada Yesus, dan sekaligus harus mentaati Taurat juga? Mengapa engkau memberitakan Injil yang berbeda dari Injil air dan Roh? Engkau akan dikutuk Allah. Engkau jangan pernah memberitakan Injil yang lain. Paulus mengatakan hal ini karena ia sangat mengasihi orang-orang percaya di Galatia, karena mereka sedang menuju ke neraka. Bahkan bagi mereka yang percaya kepada Injil dan Roh, kalau mereka jatuh iman legalistik yang demikian, maka mereka juga akan binasa secara rohani. Tidak ada kekecualian di sini. Apakah Anda berpikir bahwa ada penyebab lain dari kematian rohani bagi orang Kristen? Manusia pasti akan binasa kalau ia berusaha diselamatkan tanpa Injil dan Roh. Ini tidak rumit sama sekali. Kalau seseorang menekankan Taurat dan cenderung kepada legalistik, maka ini sendiri berarti ia percaya kepada Injil yang lain. Dan akan berakhir dengan kematian. Tidak ada Injil yang lain di dunia ini. Injil yang benar adalah Injil air dan Roh. Dan tidak mungkin ada Injil yang lain. Semua orang lain yang berbeda dengan Injil air dan Roh di sisi lain adalah pengajaran yang menuntun tindakan manusia sebagai syarat untuk keselamatan. Apakah ini yang Anda percaya? Meski saya sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil dan Roh, saya masih tetap harus mentaati Taurat. Dan saya juga harus berusaha keras agar tidak memiliki dosa. Kalau saya kebetulan melakukan dosa, maka saya harus membasuhkannya dengan menaikkan doa pertobatan. Tidak lain dari pengajaran itulah yang disebut Injil yang lain. Disebut orang yang percaya demikian akan menghadapi kematian rohani tanpa kecuali. Kalau memang kita harus mentaati Taurat, maka kita juga harus mengikuti upacara Paskah setahun sekali. Kita harus membunuh seekor domba dan mengoleskan darahnya di ambang pintu. Dan setiap kali kita melakukan dosa kita harus menaikkan korban penghapus dosa
Dan kita juga harus makan hanya apa yang diperbolehkan oleh aturan Taurat. Namun sebenarnya itu hanya puncak dari gunung es. Masih ada jauh lebih banyak lagi ketetapan yang harus ditaati. Kalau demikian, bagaimana mungkin kita bisa mentaati semua tuntutan itu? Sangat mustahil. Dan itulah sebabnya Tuhan mengatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 17. Rasul Paulus mengatakan bahwa Injil yang diberitakannya bukan karena manusia dan bukan oleh seorang manusia. Dengan kata lain, Paulus mengatakan, Injilku bukan dari manusia dan bukan oleh manusia. Bukan melalui mentaati Taurat yang diberikan kepada Musa, bahwa saya sudah diselamatkan. Kalau saya bisa mendapatkan keselamatan hanya dengan mentaati Taurat ini, maka saya sudah bisa mencapainya sejak lama. Nenek moyang saya menerima Taurat yang diberikan oleh Musa, dan saya sendiri asalnya adalah seorang legalistik. Dan saya menuntaskan pendidikan dari Gamaliel, seorang ahli Taurat yang terkenal. Jadi kalau dilihat dari hal ini saja, bisakah pemahaman Tauratmu bisa dibandingkan dengan pemahamanku? Namun bukan melalui pemahaman akan Taurat yang membuat aku menjadi orang benar. Itu karena aku sudah bertemu dengan Yesus Kristus, dan dengan percaya bahwa Ia sudah menyelamatkan saya dengan Injil dan Roh yang membuat saya mencapai keselamatan saya. Dan saya sudah memberitakan hal ini kepadamu. Jadi jangan sampai engkau jatuh ke dalam iman legalistik, karena hal itu akan membuat engkau dikutuk oleh Allah. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Injil Air dan Roh adalah Injil yang dipercayai oleh Paulus. Paulus mengakui imannya dengan mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Bagaimana ia bisa disalibkan dengan Kristus? Ia bisa disalibkan dengan Yesus karena ia dipersatukan dengan Dia dengan percaya kepada baptisannya. Dengan demikian, kematian Yesus di kayu salib pada dasarnya berarti kematian atas keberdosan Anda dan saya. Dengan dibaptiskan, Yesus memikul segala dosa Anda dan saya, disalibkan dan mencurahkan darahnya sampai mati bagi dosa-dosa kita, dan dengan bangkit kembali dari kematian, memberikan kehidupan baru kepada kita. Kemudian betapa salahnya untuk mengatakan bahwa meskipun demikian, tidak cukup untuk percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita melalui Injil Air dan Roh, tetapi bahwa kita harus mentaati Taurat, menerima sunat fisik dan mengikuti hari Sabat dengan tekun. Kita akan berakhir menjadi seperti orang-orang Kristen di zaman Galatia yang sudah membuat Injil dan Roh, yang sudah membuang Injil dan Roh dan berusaha untuk menjadi sempurna di hadapan Allah dengan kekuatan sendiri. Prinsip yang sama berlaku juga untuk iman kita hari ini. Kita juga diampuni dari segala dosa kita dan mencapai keselamatan dengan percaya kepada Injil dan Roh.
Tidak ada yang lain yang harus kita lakukan selain percaya kepada kebenaran Injil ini dan bersyukur atasnya. Dan sekali kita menerima pengampunan dosa, kita harus memikul tanggung jawab dengan iman menjadi adat Allah untuk memberitakan Injil yang sudah diberikan kepada kita ini dengan penuh syukur. Dengan kata lain, kita tidak berusaha mentaati Taurat sebagai usaha untuk mendapatkan keselamatan kita. Namun kita sekarang menjalani kehidupan iman kita dipersatukan dengan gereja untuk mempertahankan Injil firman kebenaran ini dan memberitakannya kepada orang lain dengan iman. Karena kita sudah diselamatkan dengan percaya kepada Injil dan Roh. Apakah Injil dan Roh entah karena apa menjadi tidak sempurna sehingga Anda harus menyempurnakannya dengan cara mentaati Taurat? Tidak. Barang siapa yang berusaha untuk menjadi lebih sempurna dari luar, jelas sekali adalah orang yang belum dilahirkan kembali dan yang masih ada di bawah kutuk. Bagaimana kemudian dengan orang-orang Kristen di zaman ini? Meski mereka percaya bahwa Yesus sudah menyelamatkan mereka dengan darah di kayu salib, mereka masih meyakini bahwa mereka harus menaikkan doa pertobatan untuk diselamatkan. Kenyataan bahwa seseorang dengan tekun harus melakukan sesuatu sendiri untuk bisa diselamatkan tidak lain merupakan tanda iman legalistik. Mereka mengatakan bahwa seseorang harus berdoa sepanjang malam, menaikkan doa di pegunungan, dan berpuasa ketika sedang berdoa. Tetapi apakah Allah tidak mau menjawab doa kalau kita tidak berpuasa? Apakah Ia tidak mendengar doa kita kalau tidak berdoa sepanjang malam? Kalau memang seseorang diselamatkan dari segala dosa hanya dengan mentaati Taurat dan menjalani kehidupan yang kudus, siapa yang bisa diselamatkan dari segala dosanya? Tidak ada. Tidak seorang pun yang bisa diselamatkan dengan cara ini. Satu-satunya cara untuk mencapai keselamatan adalah dengan percaya kepada Injil dan Roh. Sama sekali tidak ada jalan lain. Itulah sebabnya kehidupan kita juga harus dijalani dengan percaya kepada Injil dan Roh. Kita harus menjalani kehidupan iman kita dengan percaya kepada Injil dan Roh, dengan iman kita kepada firman Allah. Jemaat Galatia secara rohani bingung, dikacaukan oleh banyak pengacau rohani di sana. Apakah Anda berpikir bahwa gereja Allah bebas dari segala pengacau rohani? Tidak. Bahkan di dalam gereja Allah juga ada penyesat yang demikian. Salah berpikir bahwa keselamatan bisa diperoleh melalui ketaatan kepada Taurat. Para pengacau di Yesus Kristus datang untuk mengajarkan bahwa manusia harus menerima sunat fisik sebagai tambahan kepada imannya kepada Injil. Rasul Paulus sudah melewati berbagai kesulitan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Akan tetapi setelah mereka menerima Injil air dan Roh, mereka mengkhianati Dia dengan menerima dan memberitakan Injil yang lain. Dengan keyakinan bahwa mereka masih harus mentaati Taurat.
Kasih karunia dan kebenaran berasal dari Yesus Kristus. Yesus sudah menyelamatkan Anda dan saya dari dosa melalui Injil dan Roh. Ia sudah menghapuskan segala dosa kita dan memberikan kepada kita kasih karunia keselamatan. Bahwa Ia sudah menyelamatkan kita dengan datang ke dunia, dibaptiskan, mati di kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Ini mutlak bukan kebohongan. Tidak ada hukum keselamatan yang lain kecuali hukum ini. Bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita melalui Injil dan Roh. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan orang lain dari dosanya. Yesus Kristus adalah anak Allah dan Allah sendiri. Karena Ia adalah Allah sendiri yang sudah menyelamatkan kita dengan menjadi manusia untuk sementara waktu. Semua pekerjaan yang digenapkannya adalah sempurna. Kalau di zaman ini ada yang mau menghilangkan keilahian Yesus dan mengatakan bahwa Ia hanyalah anak manusia, maka ia sedang mengikuti pengajaran pengacau rohani. Itu karena tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan orang-orang lain dari segala dosa manusia. Melalui firman dalam surat Galatia ini, kita harus mengetahui apakah Injil yang benar itu, dan kita harus hidup sesuai dengan kebenaran ini. Hanya Injil dan Roh sajalah kebenaran yang sejati, dan selain dari mengikuti kebenaran ini dengan iman yang menekankan perbuatan kebaikan pribadi atau ketaatan kepada Taurat adalah kejahatan. Percaya kepada Injil dan Roh, melayani Injil dan hidup bagi Injil ini adalah tindakan yang benar. Kalau kita tidak mau hidup bagi Injil dan Roh, maka kehidupan kita akan tidak bermakna dan tidak berguna. Hanya ketika kita percaya dan mengikuti Injil, air dan Roh dengan hati kita sajalah kita kemudian bisa menerima kasih dan berkat dari Allah. Tidak peduli bagaimanapun salehnya kita dalam perbuatan kita. Kalau kita tidak memiliki iman kepada Injil dan Roh, maka semuanya tidak ada gunanya bagi kita. Allah mengasihi orang-orang yang percaya kepada Injil dan Roh dengan segenap hati, dan yang menjalani kehidupan mereka seturut dengan kebenaran itu. Melalui surat Galatia pasal 1, kita bisa melihat bagaimana berharganya Injil ini dan bagaimana terkutuknya Injil legalistik itu. Banyak orang jatuh ke dalam iman legalistik karena mereka tidak percaya kepada Injil dan Roh dengan hati mereka. Tetapi berbeda dengan mereka, kita sudah menetapkan hati kita dengan menempatkan iman kita kepada Injil dan Roh. Anda harus percaya bahwa iman legalistik pada akhirnya hanya akan membawa kutuk saja. Saya bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang sudah memberikan kepada kita kesempatan menjalani kehidupan yang keberkatan. Dengan hati kita menyelam dalam Injil Allah yang benar.